Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa syurutul jamaah Athani Wathani an ya'lama ayil muqtadi af'alal imami. Dan adapun syarat berjamaah yang kedua, yang pertama kan wajib niat berjamaah, harus niat ya, harus niatnya makmuman atau iqtidaan atau jamaatan. Yang kedua, bahwa si makmum mengetahui akan perbuatan imam. Jadi imamnya itu gerak-geriknya diketahui. Bi an ya'lama intiqalatihi, dengan bahwa mengetahui si muqtadi intiqalatihi akan gerak-geriknya, pindah rukun, maksudnya pindah-pindahnya imam ini kata si makmum tahu. Jadi syarat berjamaah kita mengetahui berpindah-pindah rukunnya imam dari takbiratul ihram kemudian ke berikutnya, terus kita tahu gerak-geriknya perbuatan imam. Bagaimana caranya? Biru'yatihi, dengan melihat secara langsung. Jadi kalau kita mau bermakmum, selain kita harus niat berjamaah atau niat bermakmum, kita juga harus tahu akan yang orang yang kita ikutin. Harus diketahui, kita melihat imam rukuknya, sujudnya dan lain sebagainya, kita ketahui dengan cara melihat secara langsung. Kayak makmum yang di belakang ini melihat tuh di belakang. Itu namanya ya'lam intiqalati bi ru'yatihi, dengan melihat imam. Au ru'yati shaffin au ba'dih, atau enggak kelihatan imam, cuma shaf belakang ke belakang nyambung. Nah, kita enggak ngelihat imam, tapi kita ngelihat shaf yang di belakang imam atau shaf berikutnya yang nyambung dengan imam. Itu juga masih bisa. Au ba'dih, atau sebagian, enggak satu shaf, enggak shaf sebagiannya kelihatan, itu juga sah tuh berjamaah. Jadi enggak harus langsung melihat imam, melihat shaf yang ikut imam atau melihat sebagiannya, itu juga udah cukup buat sahnya berjamaah. Au sima'i sautihi au sauti muballighin thiqatin. Nomor 2, atau caranya itu dengan mendengar suara imam, kedengaran suaranya, bacanya. Nah, itu masih bisa tuh. Ataupun suara muballigh. Muballigh ini penyampai yang thiqah, yang adil, yang terpercaya. Apa fungsinya muballigh? Muballigh ini fungsinya adalah menyampaikan rukun-rukun yang atau bacaan-bacaan yang dilakukan oleh imam. Dia yang menyampaikan, seperti takbir intiqalnya. Si muballigh ini tugasnya menyampaikan itu. Kalau nggak ada mikrofon, baru muballigh dibutuhin. Zaman dulu belum ada mikrofon, jadi ketika sholat jamaahnya banyak, mau nggak mau harus ditopang dengan pembantu yang menyampaikan suara atau keadaan imam nih. Siapa dia? Muballigh ini. Dia berdirinya di belakang imam. Tetap ketika imam Allahu Akbar, dia tuh Allahu Akbar. Dia tuh yang menyampaikan suara. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau nggak ada mikrofon. Sekarang mikrofon ada, tak tahu-tahu ada muballigh dadakan. Lagi ketika tarawih, lantas satu shaf jadi muballigh. Makruh
membaca jahar di belakang imam, kecuali mubalik, emang dia tugasnya. Makanya ketika orang itu udah dia ngaji, udah tahu hukumnya, jadi ketika kita sholat tarawih nih, itu banyak tuh orang, udah imam aja, kan sekarang pakai mikrofon, tanpa ada mubalik juga semua kedengeran, takbirnya imam, tasmiyahnya imam, gerak-geriknya imam itu kedengeran, suaranya imam kedengeran. Jadi mubalik nih nggak dibutuhkan karena ada mikrofon, kecuali mikrofonnya mati dan jemaah banyak. Kita nggak tahu nih kedengeran kalau dari depan. Nah, mubalik ini fungsinya menyampaikan takbir intiqalnya imam, tanda udah imam lagi apa ini kan kita tahu. Kalau sekarang udah ada mikrofon, nggak usah ada mubalik di belakangnya, udah cukup dengan mikrofon. Au biwujudi rabitatin, ataupun sah nih kita berjamaah bermakmum. Caranya mengetahui gerak-gerik imamnya dengan apa? Dengan wujudi rabitah, dengan adanya rabitah. Siapa itu rabitah? Huwa syakhsun yaqifu amama manfadin. Dan rabitah ini adalah seseorang yang berdiri amama manfadin, di depan pintu. Manfad ini akses, kalbabi seperti pintu. Agar apa? Tujuannya si rabitah ini berdiri di situ, liyara al-imama aw ba'dal ma'mumin, agar si rabitah ini melihat imam atau sebagian makmum. Fa yatba'uhu man bijanibihi aw khalfahu, maka mengikuti akan rabitah ini akan sesyakhs, orang yang di sampingnya dan di belakangnya. Wa illam ya'lam bintiqalatil imami, walaupun di syakhs ini tidak mengetahui dengan gerak-gerik, dengan pindah-pindah rukunnya imam, iktifaan bi'ilmihi bintiqalat, walaupun yang mengikut ke rabitah man bijambi ini, orang yang ikut si rabitah ini tidak mengetahui gerak-geriknya imam, karena cukup dengan pengetahuannya si syakhs, dengan pengetahuannya si man bintiqalatil rabitah, dengan berpindah-pindahnya ini rabitah, fayakunu kal imami lahum, maka rabitah ini posisinya seperti imam. Jadi syaratnya lagi biar sah berjamaah, misal jamaahnya luas nih masjid misalkan, yang di dalam masih bisa terhubung dengan imam, masih bisa melihat makmum. Untuk yang ke belakang, ke bawah, terus misalkan jamaahnya banyak, dia harus ada rabitah. Rabitah ini posisinya penghubung dia dengan jamaah yang di depan. Dia ngikutnya rabitah itu. Untuk makmum yang posisinya jauh, maka dia ngikutnya bukan langsung ke depan, harus ada penghubung di akses nih, baik pintu ataupun lubang yang bisa dilewatin. Di situ harus ada satu orang berdiri. Tujuannya adalah penghubung jamaah yang ada di luar yang banyak, tapi tetap ngikutnya ke depan. Nah, posisi dia seperti imam. Maka sebagian ulama mengatakan jamaah yang di belakang rabitah takbiratul ihramnya harus setelah rabitah. Takbiratul ihramnya nunggu dia dulu nih, nunggu yang kayak kita kan jamaah gede tuh, masjid luas. Kita nggak kedengeran atau nggak ada akses langsung ke imam atau ke makmum yang inti yang di sini. Tapi ada penghubung. Nah, kita ikutnya ke situ, gerak-geriknya. Dia ruku, kita ruku. Ya tidak gitu. Bukan langsung, karena kita nggak mungkin bisa mengetahui yang di dalam. Maka butuh penghubung. Butuh penghubung yang ada namanya rabithah. Nah, dia berdiri tuh di situ. Nah, dia ini sentral buat yang di belakang dia dan di samping dia yang kagak bisa nembus ke posisi imam yang di sini atau makmum yang ada di dalam. Maka orang yang di luar ngikutnya sama rabithah. Gerak-geriknya nunggu dia. Nah, si rabithah ini ngikutnya ke mana? Ngikutnya ke makmum yang di dalam, ngelihatin. Oh, ini udah ruku, baru dia ruku. Nah, nanti orang sekitarnya dia di samping dan di belakang ikut rabithah tersebut. Dan posisi dia seperti imam, bukan berarti imam, tapi seperti imam buat orang yang di belakang dan di samping yang tidak bisa secara langsung menembus atau mengetahui dengan cara melihat atau mendengar yang ada di dalam.
Gitu tuh ya, harus ada rabithah dan ngikutnya ke situ. Dan ingat takbiratul ihramnya harus ta'akhur. Kita yang ikut rabithah ini atau yang berpatokan dengan rabithah ini kita harus belakangan. Bagaimana rabithah ini? Sah nggak kalau perempuan? Kan posisi dia makmum, tetap dia makmum. Tapi boleh nggak seorang perempuan bisa jadi patokan? Ada yang bilang nggak, ada yang bilang walaupun perempuan sah jadi rabithah karena bukan imam, dia bukan ngikut ke dia. Ada yang bilang nggak, gitu ya. Gitu. Fayakunu kal imami lahum. Ini namanya rabithah. Jadi mesti diperhatikan takbiratul ihram yang di belakang harus belakangan. Nunggu rabithah dulu, udah rabithah ngikut ini udah takbir Allahu Akbar. Kita sering kadang berjamaah ketinggalan paling belakang softnya ya. Nah kita jangan ngikut ke dalam. Maksudnya kita nggak bisa langsung ke dalam, harus melihat orang yang di belakang pintu, oh yang di depan pintu. Kita ngikutnya dia ruku baru kita ruku. Dia takbiratul ihram duluan tuh, ngikutin yang di dalam. Kita mau ngikutin dia. Artinya ngikutin tuh belakangan daripada pun kedengaran dari dalam, kedengaran pakai mikrofon, tapi tetap patokan kita adalah rabithah. Watsalitsu, dan adapun syarat yang ketiga, syaratnya itu an yutabi'ahu fiha. Syaratnya makmum itu mengikut. Syaratnya ngikutin imam. Fiha di dalam af'al. Ay af'alil imami, tegasnya di dalam perbuatan imam. Kalau berjamaah itu harus ngikut, nggak boleh ngeduluin. Karena kalau ngeduluin imam ada kalanya haram, ada kalanya yang membatalkan. Ada kalanya haram doang tapi nggak ngebatalin. Ada kalanya haram plus membatalkan. Juga su'ul adab. Kalau kita makmum ngeduluin imam itu su'ul adab. Bahkan diancam sama Rasulullah SAW. Jadi kalau orang mendahului imam itu ancamannya sangat serius. Bahkan kata Nabi, emang mau kita dirubah kepalanya kepala himar ketika ngeduluin imam? Mau, memang kalau kita mau ngeduluin imam, kepala kita dirubah jadi kepala binatang. Ogah kan? Ada dulu yang mau mencoba, apa iya hadis ini benar? Pas dia enggak percaya ini hadis, dia coba tuh, akhirnya dirubah kepalanya jadi kepala himar. Gitu, sampai ngajarnya aja pakai satir kayak gini, karena malu. Oh, tumben-tumbenan ngajarnya pakai satir, nggak pernah kelihatan lagi tuh. Pas sudah dibuka ternyata bentuk kepalanya dirubah menjadi kepala himar, keledai. Maka jangan coba-coba sama hadis Nabi. Jangan coba-coba menentang apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebandel-bandelnya kita, sebengal-bengalnya kita, jangan ada keinginan di hati mau menentang kebenaran hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus ngikut tuh. Kata Nabi, innamal ju'ilal imamu liyutamma. Hanya saja dijadikan imam itu agar diikutin. Ikutin aja imam. Gitu, mau siapa kek posisi kita. Kalau posisi makmum harus ngikut imam. Wajib hukum. Kalau pengen berjamaah, kalau kita niatnya berjamaah harus mengikut. Yang namanya ngikut begini. Misal imam ruku, makmum belakangan rukunya, ntar imam udah sempurna baru kita. Jangan begini. Kurang sempurna tuh. Mutaba'ah yang sempurna itu imam ruku udah pas begini baru kita turun. Jangan imam masih posisi proses turun kita ikut, itu nggak apa-apa, tapi kurang sempurna. Yang sempurna itu imam udah kelar di dalam rukun baru kita ikut. Imam udah mentokin jidatnya ke lantai baru kita turun sujud. Imam udah naik i'tidal baru kita i'tidal. Begitu tuh caranya ikut tuh. Jadi biarin dulu imam selesai, kelarin, baru kita ikut. Jangan langsung dikejar-kejar. Itu yang sempurna ngikutnya. Wa yafhamu min wujubil mutaba'ati lil imami wujubu tawaffuqi nadmi shalatil imami wal ma'mum fil af'alidz zahirati. Dan dipahami dari wajib mengikut terhadap imam, apa dipahami apa? Wujubu tawaffuqi nadmi shalatil imam.
wajib sinkron susunan sholat imam dan makmum, harus sama fil af'alidz zahirati, di dalam perbuatan yang zahir. Wa qad ta'adzara al-iqtida'u ma'a ikhtilafihi, dan sulit mengikut beserta berbedanya susunan sholat. Seperti apa? Kamaktubatin wa janazah, seperti sholat wajib dengan sholat jenazah, walaupun sama-sama fardu tapi susunannya beda. Kalau sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau sholat fardu yang biasa ada ruku, ada sujud. Makanya nggak bisa orang sholat fardu ngikut ke sholat. Jadi syaratnya berjamaah itu harus sinkron perbuatannya, sholatnya sama. Au kusufin bi ruku'aini, atau sholat kusuf yang menggunakan cara dengan 2 ruku, itu juga nggak sinkron. La yasihu, maka tidak sah iqtida, enggak sah iqtidanya. Ada orang sholat gerhana, kan sholat gerhana ada 3 cara, cara yang akal, cara yang sedang, cara yang sempurna. Kalau yang cara yang akal, yang minimal ya seperti sholat qabliyah subuh, sholat begitu. Ada yang sedang. Kalau yang sedang dia menggunakan 2 ruku, tapi bacaan suratnya nggak terlalu panjang, bacaan tasbihnya juga normal. Ada yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna itu 2 ruku, jadi habis ruku naik lagi baca Fatihah lagi, baca surat pertama berdiri dia baca surat Al-Baqarah sampai kelar. Bukan surat Al-Baqarahnya awalnya doang, alif lam mim, sampai kelar. Lumayan tuh, berapa menit tuh, berapa jam. Ntar ruku, habis ruku baca tasbih yang panjang, tasbih yang lama, balik lagi, berdiri lagi, 2 berdiri, baca Fatihah, baca surat lagi. Suratnya apa yang kedua ini, di berdiri yang kedua? Di berdiri yang kedua bacanya habis Al-Baqarah apa? Ali Imran, sampai kelar baca. Habis itu ruku. Nah, ini normal nih, habis ruku tasbih yang lama tapi seukuran lebih kurang dari ruku yang pertama itu, agak-agak kurang. Ntar naik, ini tidak sujud, habis ini tidak sujud, normal. Baca tasbihnya agak lama juga tuh. Ntar bangun lagi di rakaat kedua, baca Fatihah, kemudian baca surah An-Nisa, baca Nisa sampai kelar tuh. Fatihah, Nisa, ruku, tasbih juga, tapi agak kurang dari ruku yang kedua, agak lamaan tuh. Ntar berdiri lagi baca Fatihah, habis itu baca surah Al-Maidah sampai kelar. Jadi 4 surat, tapi suratnya lumayan ini mah. Udah itu baru lah. Ada yang pas sudah kelar, assalamualaikum, nggak ada orang ya. Pada kemana ini? Pada nyerah semua. Begitu, kelamaan. Itu yang sempurna. Nah, tata cara sholat kusuf atau khusuf sama tuh, segerhana bulan gerhana matahari, tata cara sama. Kalau menggunakan 2 ruku dan 2 qiyam. Nah, itu nggak bisa kita sholat fardu ngikut ke sholat kusuf, karena tata caranya nazmus sholati mukhtalif. Urutan atau susunan sholatnya berbeda. Kalau sholat normal kan rukunya sekali, ya kan, berdirinya sekali setiap rakaat itu. Kalau ini mah 1 rakaat 2 kali qiyam, 2 kali ruku. Makanya nggak bisa nih, nggak sinkron. Syaratnya berjamaah harus sama antara imam dan makmum nih sholatnya, susunannya. Wa yafhamu min dzalika, dan dipahami dari itu wujub mutaba'ah apa? Aidan lagi wujub muwafaqatil imam fi sunanin tafhushul mukhalafatu fiha fi'lan wa tarkan. Wajib mengikuti imam, wajib sama nih sama imam di dalam sunnah-sunnah tafhushu yang mencolok, signifikan nih, al-mukhalafatu fiha, berbeda di dalam sunnah tersebut. Jadi seorang makmum harus ngikutin imam ketika imam melaksanakan sunnah yang andai kita nggak ngikut, kelihatan banget mencolok
perbedaan antara imam dan makmum nih, karena makmum nggak ngikutin sunnah yang dilakukan imam. Ketika dia nggak ngikutin, baik dilakukan atau ditinggalkan, dia harus ngikut. Imam lakuin, kita lakuin. Imam ninggal, kudu ditinggal, kita ngikut. Seperti apa? Kasajidati tilawatin, seperti sujud tilawah. Imam sujud tilawah, makmum kudu ikut sujud. Tapi harus dikasih tahu dulu biar gak kata makmumnya udah tahu, oh imam baca surat sajadah berarti sujud. Jadi sujudnya sujud tilawah. Jangan bikin keder makmum. Begitu sujud tilawah, sujud tuh. Ntar bangunnya nggak usah duduk istirahat, langsung dari sujud bangun. Nah itu makmum kudu ikut, karena kalau nggak ikut kelihatan banget perbedaannya. Imam sujud kita kagak, itu bisa batal sholatnya. Bisa batal. Kalau ninggalin juga. Kalau imam ninggalin, kita pun ninggalin. Gitu ya. Watarkan faqat, dan harus kita mengikuti imam di dalam sunnah yang mencolok perbedaan dalam sunnah tersebut ketika ditinggalkan saja. Baik dikerjakan dan ditinggalkan, buat fi'lan wa tarkan. Artinya fi'lan wa tarkan, kalau imam ngelakuin, kita kudu ikut ngelakuin. Kalau imam ninggal, kudu ninggal. Kalau imam yang kedua wa tarkan, kalau imam ninggal, kita kudu ninggal juga. Jangan kita ngelakuin. Contohnya apa? Kata syahudin awalin, seperti tasyahud awal. Ya, imam ninggalin, lupa. Kita jangan diem aja. Tasyahud harus kita ngikut ninggalin. Kan kita posisinya makmum. Karena kalau kita nggak ngikut imam ninggalin karena lupa. Kita tasyahud itu kelihatan mencolok nggak? Signifikan perbedaannya. Nah itu kita perlu tinggalin juga. Jangan merasa menyesal, aduh nggak tasyahud awal, nggak usah dinaikkan, lupa imam. Sedangkan posisi kita jadi makmum, dia ninggalin udah berdiri. Gak mungkin kalau udah berdiri dia turun lagi, batal kita ya. Si imam nih kan, karena udah melaksanakan rukun, udah pindah ke rukun berikutnya itu berdiri. Gak bisa ngebelain sunnah, ninggalin rukun. Jadi kalau imam ninggalin tasyahud awal, kita kudu ngikut, ninggalin juga, gitu ya. Ikut imam maksudnya. Jangan sampai kita ngebela sunnah, ninggalin yang wajib. Kewajiban kita adalah ikutin aja. Tuh. Wa fi'lan faqat, dan perbuatan saja. Kal kunuti, seperti kunut. Maksudnya fi'lan faqat, imam ngerjain, kita kudu ngerjain. Imam ninggal, kita boleh ngerjain. Kalau kunut mah imam lupa ataupun emang gagak, langsung aja sujud. Kita di belakang boleh ngikut. Kalau ini mah fi'lan faqat la tarkan. Kalau tadi tarkan la fi'lan. Kalau tasyahud awal imam ninggal, kita harus ninggal, ikutin gitu. Kalau ini imam ngerjain, kita kudu ngerjain. Ya, imam ngerjain ya kunut, ya kita kudu ngikut belakang. Kalau seandainya imam ninggal, bolehkah kita baca kunut di belakang? Boleh. Tapi kunutnya yang simpel aja. Yang penting ada doa, ada sana, ada pujian. Udah, seperti Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Begitu cukup. Doanya mana? Allahumma gfirli. Pujiannya ya ghafur. Jadi kunut itu isinya doa dan pujian, sholawat, itu cukup. Simpel tau. Ketika wah imam kok ninggal, saya ninggal kunut Allahumma gfirli ya ghafur, ikut. Gak apa-apa itu mah. Tapi kalau tasyahud awal imam ninggal, kita wajib ninggal. Kalau kunut imam ninggal, kita nggak wajib ninggal, boleh kita kunut. Begitu. Tapi kalau imam ngelakuin, kita jangan wah biarin imam saya sujud dulu, ya nggak boleh, haram. Nah dulu ini imam tuh haram. Ya hukumnya haram mendahului imam. Jadi haram itu bukan hanya nyolong sendal doang. Di dalam sholat juga kalau nggak tahu tata cara ibadahnya, bisa jadi kita melakukan perkara haram. Ya. Bikhilafi ma la tafhushul mukhalafatu fihi.
Berbeda dengan sunnah yang tidak signifikan perbedaannya, nggak kelihatan, nggak terlihat mencolok. Seperti apa? Ajal satil istirahat, seperti duduk istirahat. Duduk istirahat itu di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Tapi jangan lama-lama duduk istirahat, kalau kelamaan batal. Kata Sahibu Sofatul Zubat, Manzumah Sofatul Zubat dikatakan wajal satu rahati khafifanha fi kulli rak'atin taqumu anha, dan akan duduk istirahat duduk istirahat itu habis sujud mau bangun berdiri, itu sunnah kita duduk dulu sebentar. Khafifanha, ringankanlah, jangan terlalu lama duduknya. Kapan itu posisinya? Fi kulli rak'atin taqumu anha, dalam setiap rakaat yang kau langsung berdiri. Rakaat yang berdiri rakaat berapa? 1 dan 3. Kalau 2 kan enggak langsung berdiri, ada tasyahud. Kalau terakhir ada tasyahud akhir. Jadi harus duduk dulu tuh. Sunnah itu sunnah. Sama pas mau bangun kita i'timad, berpegangan tangan. Kan habis duduk istirahat bangun, itu sunnah, kita berpegangan tuh, sunnah kita berpegangan berdiri gitu. Walaupun bisa nggak usah pegangan tanah juga, ke lantai, nggak langsung berdiri bisa, tapi sunnahnya pegangan. Nah, itu sunnah juga tuh, habis jalsatul istirahat kita pegangan tangan ke depan untuk berdiri gitu ya. Fala tadurru mukhalafatul imami fi dzalika fi'lan wa tarkan, maka tidak mudarat, tidak membahayakan berbeda dengan imam di dalam itu, di dalam ma la tafhushul mukhalafah, seperti jalsatul istirahat fi'lan wa tarkan, baik ketika dilakukan dan ditinggalkan. Itu mah mau dilakukan mau ditinggal, kita berbeda juga enggak terlalu mencolok. Kalau yang tadi yang 3 itu kita kudu ngikut. Ada yang tafhushul mukhalafah fi'lan wa tarkan, ada yang melakukan dan meninggalkannya, ada imam melakukan atau meninggalkan, kita beda, itu kelihatan mencoloknya perbedaan. Seperti apa tadi? Yang berbedanya itu terlihat mencolok seperti apa? Seperti sujud tilawah. Imam sujud kita ikut, imam kagak sujud ya udah nggak usah. Gitu. Sujud tilawah di dalam sholat sama di luar sholat beda. Kalau di dalam sholat nggak usah takbiratul ihram, langsung aja sujud. Tapi kalau di luar sholat kita takbiratul ihram dulu. Misalnya lagi baca ayat sajadah yang jumlahnya 14 ya di Quran, kita baca salah satunya wasjud waqtarib. Nah itu kita mau sujud madhab kiblat dulu, punya wudu, madhab kiblat, tutup aurat, takbir Allah, takbir baru sujud. Jangan asal sujud aja. Sujud syukur juga sama, kita takbir dulu Allah, baru sujud. Ini mah nggak ada takbir, auratnya nggak ditutup, main sujud aja, habis ngegolin sujud. Madhabnya kemana itu? Harus ke kiblat, madhabnya nutupin aurat, punya wudu. Ini main sujud aja. Makanya kudu ngerti, ngejalanin agama tuh nggak boleh asal-asalan, nggak boleh semaunya kita, harus ngikutin aturan. Menjalankan syariat itu harus ngikutin ilmu, harus ngikutin aturan. Sama tuh sujud syukur, sujud tilawah harus begitu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat sujud tilawahnya nggak perlu, betul. Ya, tuh kudu tahu tuh ya, kalau kita baca Quran kan ada ayat sajadah tuh di sampingnya, ayat sajadah itu tandanya suruh sujud, kadang ditandain garis sujud. Taruh dulu Qurannya di lekar, kita langsung takbir Allah, niat di hati, niat sujud tilawah, langsung sujud. Bacaan sujudnya bebas, boleh subhana rabbil a'la, boleh saja dengan jadi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, boleh silakan bebas. Habis itu salam, duduk salam, begitu. Kalau di sholat nggak usah salam, batal kalau salam gitu ya. Jadi kalau di sholat mah cukup sujud aja, terus baca baru naik gitu. Caranya kudu tahu.
Apalagi yang rajin rajin tadarus, rajin baca Quran, kan biasanya nemuin tuh. Itu kalau setan ngelihat umat Nabi Muhammad SAW sujud, nangis dia. Itu dikatakan kusima dhahri, remuk rasanya punggungku. Itu kinayah, dia merasa sedih. Kenapa? Dulu dia disuruh sujud dan Allah nggak sujud, sampai begitu keadaannya. Sekarang melihat umat Nabi Muhammad SAW ketika baca ayat sajadah sujud, baca ayat ini sujud, itu setan ngenes. Ya, dulu saya disuruh sujud, oh enggak, tapi itu. Jadi luar biasa begitu ya keutamaan orang-orang yang bersujud di hadapan Allah. Tapi sujud nggak boleh asal sujud, kalau nggak ada aturan kagak boleh. Ada orang kan habis sholat sujud apaan itu? Di dalam fikih nggak boleh nih. Di dalam kitab Minhajul Qawim, dan juga Hawasyul Madaniyah, Hasyiah Minhajul Qawim, nggak boleh kita asal sujud tanpa ada sebab. Sujud itu di dalam syariat boleh kalau ada sebab. Kalau sujud tilawah sebabnya mendengar atau membaca. Kita ngedengerin orang baca ayat sajadah, asal bukan kaset ya, bukan rekod. Kalau rekod lagi baca ayat sajadah langsung sujud, enggak, karena itu bukan bacaan manusia. Kalau kita di masjid ada orang tadarus, atau kita yang lagi baca sendiri lewat ayat sajadah, maka dianjurkan kita bersujud kalau melihat. Kecuali di surat Shad itu enggak, walaupun di Qur'annya ada tandanya, tapi di fikih itu enggak, itu bukan termasuk ayat sajadah. Yang sujudnya Nabi Daud, itu. Tapi sama ulama dimahmulkan, kecuali dia niatnya sujud syukur karena diterimanya taubatnya Nabi Daud ketika membaca ayat itu. Kalau kita niatnya sujud tilawah pada ayat itu, padahal kata ulama itu bukan ayat sajadah, walaupun di Qur'annya ditulisin. Dalam mazhab Syafi'i itu bukan termasuk itu. Ya di kitab-kitab fikih baca begitu. Hah? Shad gitu ya. Itu walaupun di sampingnya ada tulisan ayat sajadah, kita nggak boleh sujud di dalam mazhab Syafi'i karena itu bukan termasuk. Karena itu ceritanya tentang sujudnya Nabi Daud ketika diterima taubatnya. Kecuali dia niatnya sujud syukur. Karena kalau main sujudnya ada haram hukumnya, bahkan bisa murtad. Sujud kepada selain Allah. Kalau tanpa sebab nggak boleh, haram hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh jahalatis sufiyah atau orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Sujud kepada amama syekhi, di depan gurunya pada sujud, ini nggak boleh. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu masih dibolehin zaman Nabi Yusuf, waktu Nabi Yusuf tuh kumpul keluarganya tuh semua pada menyesal, semua pada nangis, abahnya ditaruh depan sujud. Nah itu zaman dulu masih boleh. Ada yang bilang sujudnya emang sujud seperti itu, ada yang bilang cuma penghormatan aja. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sujud. Bisa jadi murtad gara-gara sujud selain Allah, atau sujud tanpa alasan, tanpa sabab. Gitu ya. Kan ada orang tuh, "Kagak mau saya maafin kecuali dia sujud." Jangan nyuruh orang murtad. Saya nggak mau maafin kecuali dia sujud di kaki. Jangan sampai begitu. Jangan sampai marahnya sampai segitunya. Gitu ya. Mendingan kalau mau marah udah jangan suruh sujud, udah bersihin kamar mandi sono, gitu mendingan. Suruh nyapu rumah daripada suruh sujud. Jangan suruh sujud ke makhluk. Tanpa sujud aja yang walaupun sujud itu mulia, kalau tanpa sabab gak boleh. Harus ada sababnya, sujud syukur ataupun sujud tilawah atau sujud di dalam sholat, udah itu doang. Selain itu nggak boleh sujud-sujudan. Gitu ya. Apalagi sujud sama ceweknya, ya itu siapa? Gitu, sujud sama orang tua aja kagak boleh. Orang tua kita sujudin kagak boleh. Dicium kakinya boleh, sujud kagak boleh. Walaupun Nabi katakan, andai dibolehkan sujud kepada makhluk
Pertama kali yang diperintahkan untuk sujud sama Nabi itu seorang istri kepada suami. Saking gedenya hak seorang suami yang harus dilakukan oleh seorang istri. Istri punya orang tua, punya suami, itu patuhnya ke suami dulu, gitu ya. Kecuali hal-hal yang di situ membuat maksiat, itu harus patuh, gitu. Kalau suami ngelarang ini ngelarang itu yang menyebabkan si istri durhaka, ya nggak boleh itu. Kalau nggak ada apa-apa menormal, harus ngikut suami, ngikutnya suami. Karena kunci surganya istri mah adanya, pintu surganya ada di ridho suami. Kalau suami nggak ridho, suami nggak ridho aja di hati nih. Ada peristiwa yang menyebabkan suami ini jengkel, dongkol, itu dilaknat sama malaikat. Kalau malam kejadiannya sampai subuh, kalau siang sampai sore dilaknat, mau dilaknat sama malaikat. Suami tersinggung, suami sebab yang syar'i tersinggungnya, emang udzur syar'i itu dia sampai entah gimana gitu tersinggung, suami seperti menolak ajakan sang suami ataupun ya pokoknya perbuatan yang menyebabkan suami jengkel, itu istrinya dilaknat sama malaikat. Allah murka, malaikat pun melaknat. Jadi selama ini kita kumpul sama orang yang dilaknat sama malaikat. Makanya kita relain aja ya. Kalau ada perkara di rumah tangga, kalau suaminya ngaji, itu jangan sampai benci sama istri. Kenapa? Ya percuma kita kumpul sama orang yang dilaknat, jadi rumahnya ikut kelaknat. Ya tinggal di situ ya pasti kena ikutin laknat terus. Bahasa kitanya digini sama dia, gitu. Kalau kita lewat digituin sama orang, gimana perasaannya? Sekampung begitu semua, gitu. Sakit nggak kita? Apalagi malaikat, 7 lapis langit malaikat melaknat. Makanya hati-hati tuh, gitu. Suami istri jangan sampai menyebabkan suami sakit hati, begitu ya. Apalagi sampai suaminya tidur di pos. Tidur di pos, tidur di masjid. Apa tidur di masjid itu benar? Diusir, itu dilaknat, istrinya dilaknat sama malaikat. Suruh pulang kampung. Jangan sampai ya. Saling legowo, istri legowo sama suami, suami legowo sama istri. Kesian kalau dilaknat kita juga yang repot. Ya kalau dilaknat repot, semuanya perjalanannya kena laknat semua. Kalau kitanya bebas ya kan, uncang-uncang kaki, kata suaminya, rasain dah tuh. Tapi kalau seandainya kita mampu menahan, ya udahlah saya ridhoin, anak ridho, dah berhenti tuh. Apalagi kalau sang istri sampai ngancem minta ngegugat cerai tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada udzur syar'i, orang normal aja sih ngegugat, itu dia tidak akan mencium baunya surga jarak 500 tahun cahaya. 500 tahun cahaya berapa jauhnya? Itu baunya surga kagak kecium, jangankan masuk, nyium aja kagak. Kalau sampai suami sampai tanpa alasan yang jelas digugat-gugat, mau cerai aja, mau cerai baik. Itu langsung pintu surga ditutup, baunya pun udah jangan sampai nyium bau surga. Begitu tuh. Maka dari itu penting dan perlu belajar tentang ilmu rumah tangga, gitu ya. Biar kagak ego dalam menjalankan, karena ibadah yang paling lama, yang paling ribet dan perjuangannya ekstra itu ibadah rumah tangga. Ulama seumur hidup perjuangannya luar biasa. Kalau kita nggak ngaji nih tentang hati, nggak ngaji tentang rumah tangga, bisa-bisa bubar rumah tangga, gitu ya. Maka dari itu penting ngaji tuh, ngaji dalam hal apapun, kondisi apapun. Andai banjir, andai ada angin puting beliung, kalau masih ada kesempatan ngaji, gitu ya, biar selamat.
Wa yufhamu min dzalika, dan dipahami dari hal itu pula dari wajibu mutaba'ah wujubu ta'akhur ibtida'i taharrumil ma'mum an intihai taharrul imam yaqina. Wajib tertunda atau terbelakangan mulai takbiratul ihramnya makmum dari bawah, dari selesainya takbiratul imam. Jadi imam udah kelar takbiratul ihram, Allahu akbar, udah ngucapin roh, baru makmum mulai. Jangan imam baru Allah masih di tengah-tengah Allah atau masih tengah-tengah akbar kita ngikut, nggak sah kita makmum nih, harus diulang lagi. Jadi tunggu dulu imam Allahu akbar. Ini ada yang sampai sini menurut Imam Romli dalam kitab Fathur Rahman Syarah Zubad Ibn Ruslan, dan menurut jumhur fuqaha begini, sampai sini Allahu akbar, sampai sini nih kelarnya Allahu akbar, udah bar kedengeran bar kita mulai Allah. Tapi menurut Imam Ali Al-Wani'i sampai ngeletakkan Allahu akbar. Jadi kalau ada orang misalkan takbirnya sampai sini Allah akbar, jangan disalahin karena itu emang yang dikatakan di dalam kitab fikih. Kalau ada yang begini takbirnya Allahu akbar, jangan disalahin juga. Ada salah satu ulama berpendapat sampai sini. Enaknya ngaji tuh begitu, nggak gampang nyalain orang. Gitu ya. Kalau kita ngaji salah tuh, nggak ada pahalanya. Kata siapa? Pahala urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sesuai dengan ilmu. Kalau ada dasarnya nggak apa-apa. Harus yakin, tapi harus ngedenger rohnya Allahu akbar tuh baru kita mulai. Kalau qaranahu fi harfin min takbir lam tanaqid salatuhu. Maka jika membarengi makmum akan imam di dalam satu huruf dari takbir, maka tidak jadi, takbirnya nggak jadi. Kalau seorang makmum imam lagi takbir kita ngikut Allahu akbar, nggak jadi salatnya. Ulang si makmum. Kalau imamnya menjadi. Wa mahallu hadza syarat fi ma law kana al-ma'mum muqtadiyan min ibtida'i salati. Dan tempatnya ini syarat pada sesuatu yang jikalau si makmum ini ngikut dari awal sholat. Amma law nawal iqtida fi asna'i sholati fala yushtaratu ta'akhur taharrum yang taharrul imam. Adapun jikalau si makmum niat mengikutnya di tengah-tengah sholat, maka tidak disyaratkan tertundanya atau belakangan takbiratul ihram dia daripada takbiratul ihram imam. Alladzi nawal iqtida bihi fil asna, yang dia niat iqtida dengan imam di tengah-tengah sholat. Bal yasihhu taqaddumu alaih, bahkan sah mendahuluinya si makmum atas imam. Ada orang bermakmumnya di tengah-tengah, kayak masbuk dia masbuk, saya mau ngikut di tengah-tengah, ngikut sama yang sebelah, boleh gitu, boleh, tapi makruh, sah gitu ya. Nah, kalau ini mah nggak disyaratkan takbiratul ihramnya belakangan. Anda yang ngikut di duluan padahal rakaatnya lebih duluan, dia mah belakangan, kita ngikut ke dia, boleh itu boleh. Ada satu orang dia ketinggalannya satu rakaat, kita ketinggalannya 2 rakaat, dia ngikut ke kita duluan, siapa takbirnya padahal duluan dia kan. Itu nggak disyarat kalau di tengah-tengah ngikutnya. Betul, kalau dari awal harus belakangan. Warrabi'u wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.